Hai Sobat Makan, di video ini Mimin ingin melanjutkan cerita One Punch Man versi One Sensei. Bagi sobat yang ingin melihat secara urut, sobat bisa lihat playlist yang sudah Mimin buat. Di sana sudah Mimin urutkan chapternya. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Kita lanjutkan alur cerita manga One Punch Man garapan One Sensei pada chapter ke-113. Di chapter sebelumnya kita diperlihatkan sikap ngengkel dari Flashy Flash yang ngotot ingin menjadi guru dari Saitama. Alasannya ia ingin mengasah kemampuan dari Saitama agar Saitama memiliki teknik dan gaya bertarung yang terarah. Namun ya kalian tahu sendirilah bagaimana sikap pahlawan botak kita ini. Pada akhir scene, Saitama dan Flashy Flash bergelut di tempat latihan di Asosiasi Pahlawan. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita bahas. Di awal scene, kita diperlihatkan pertarungan lanjutan antara Saitama dan Flashy Flash. Flashy Flash yang dengan kecepatannya belum cukup untuk mengimbangi gaya bertarung ala Saitama. Setelah Flashy Flash gagal menyerang Saitama, Flashy Flash pun mundur ke belakang dan berkata, jadi kau hanya berpura-pura bodoh ya? Kemampuanmu lumayan juga, harus kuakui. Serangan kejutanmu yang tadi cukup mengejutkanku, kata Flashy Flash. Kemudian Flashy Flash seperti mengeluarkan jurus ninjutsu dengan membuat segel di tangannya seperti Naruto. Dan dengan itu tangan dari Flashy Flash bertambah menjadi 4 tangan. Flashy Flash pun berkata kepada Saitama, tapi itulah kesempatan pertama dan terakhirmu. Trik yang sama tak akan mempan padaku untuk kedua kalinya. Sekarang giliranku untuk menyerang, kata Flashy Flash. Dan tiba-tiba Flashy Flash dan Saitama pun mulai beradu kembali. Dan kali ini Flashy Flash dengan teknik kecepatannya mencoba mengecoh Saitama dengan berlari memutar di sekeliling Saitama. Ketika Saitama lengah, Flashy Flash secara mengejutkan melompat dan menendang kepala botak Saitama. Wind Blood Kick. Alih-alih terkapar karena serangan dari Flashy Flash, Saitama dengan santai menahan tendangan dari Flashy Flash menggunakan dagunya. Flashy Flash pun terkejut melihat refleks dari Saitama. Melihat Saitama dengan sigap menghalau serangannya, Flashy Flash lalu memanfaatkan jubahnya untuk mengecoh Saitama dengan cara menutupinya. Dan setelah itu, Flashy Flash melancarkan serangan susulannya dengan menggunakan telapak tangannya. Falling Mount Palm. Saitama pun terkena serangan dari Flashy Flash. Namun ia masih tetap bisa berdiri dan hanya mundur beberapa meter ke belakang. Setelah mendapat serangan dari Flashy Flash, Saitama pun berjalan ke arah Flashy Flash dengan berkata, memangnya kau bisa terus bergerak seperti itu selama 30 menit? Keringatmu banyak yang keluar tuh. Ditambah lagi tubuhmu juga gemetaran, kata Saitama dengan santainya. Dalam hati Flashy Flash berkata jika keringat dan gemetaran yang keluar dari tubuhnya merupakan respon akan kebahagiaan Flashy Flash sebagai pelaku seni bela diri. Dan tiba-tiba Flashy Flash dengan cekatan kembali menyerang Saitama. Kali ini ia menggunakan jurus pamungkasnya, Flashy Fist, untuk menyerang Saitama. Saitama menerima serangan bertubi-tubi dari Flashy Flash. Namun ia hanya berdiri mematung dan tidak terluka sedikitpun. Dan nampaknya Flashy Flash mengeluarkan jurus itu tanpa sadar. Flashy Flash sempat terkejut dan tidak tega melihat Saitama menerima serangan tersebut. Dalam hati Flashy Flash pun berkata, barusan kenapa aku menggunakan teknik itu? Aku ingin menghabisinya dengan seluruh kekuatan yang kumiliki saat aku mulai bergerak. Merasa khawatir dengan keadaan Saitama, Flashy Flash lalu berkata kepada Saitama, kau tidak apa-apa Saitama, aku minta maaf. Tadi aku agak kelewatan, kata Flashy Flash. Namun dengan santai Saitama yang masih berdiri di tempatnya berkata, aku gak apa-apa kok, kata Saitama. Melihat ketahanan tubuh dari Saitama yang cukup kuat, Flashy Flash pun berkata dalam hati, jadi dia tidak apa-apa. Yah, kemarin dia juga selamat dari teknik Flashy Flashku sih, kata Flashy Flash. Lantas kemudian Flashy Flash berencana merubah peraturan bertarung, yaitu kali ini diperbolehkan menggunakan senjata. Ayo kita gunakan senjata. Mulai sekarang
aku akan mengajarimu cara bertempur yang asli. Ingat ini baik-baik, kata Flashy Flash. Mendengar Flashy Flash yang mengajak berduel dengan senjata, Saitama dengan konyolnya berkata dalam hati, "Senjata? Pemukul alatku ketinggalan di rumah," kata Saitama. Dan tiba-tiba Genos yang sebelumnya pergi mencari lakban telah kembali dengan gulungan lakban di tangannya. Lantas Genos tidak menemukan keberadaan Saitama. Namun dengan kemampuan cyborgnya, Genos merasakan terdapat dua makhluk yang bertarung dengan kecepatan tinggi. Lalu Genos mengira jika kecepatan yang luar biasa itu kemungkinan adalah senseinya yang sedang bertarung. Genos selalu menemukan sumber kecepatan itu berada di tempat latihan di Asosiasi Pahlawan. Dan scene kembali ke pertarungan Saitama dan Flashy Flash. Benar saja, Saitama dan Flashy Flash sedang bertarung dengan mengandalkan kecepatan mereka masing-masing. Wush 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 wush. Kecepatan mereka berdua saling beradu. Namun Saitama masih unggul secara ketahanan fisik. Ketika Flashy Flash melakukan gerakan zigzag untuk mengecoh Saitama, Flashy Flash pun dikejutkan dengan keberadaan Saitama yang sudah berada di dekatnya. Saitama lalu mencoba menyerang Flashy Flash. Namun dengan cekatan, Flashy Flash berhasil melompat dan menghindar. Hanya jubah dari Flashy Flash yang berhasil dijotos dan diambil Saitama. Lalu Flashy Flash tidak hanya diam saja, ia lalu melakukan serangan susulan untuk kesekian kalinya ke arah Saitama. Flashy Flash dengan kecepatannya lantas menghujam ke arah Saitama dengan berusaha menebas Saitama. Secara mengejutkan, Saitama berhasil menangkis serangan dari Flashy Flash dengan cara menggigit pedang Flashy Flash sehingga pedangnya patah. Sama seperti apa yang dilakukan Saitama ketika menghalau serangan dari Sonic pada season 1. Pedang dari Flashy Flash yang sebelumnya hancur akibat ulah dari Saitama, kini pedangnya juga hancur akibat ulah dari Saitama lagi. Dan nampaknya Flashy Flash tidak berhenti di situ saja. Ia lalu bersiap untuk melancarkan serangannya untuk kesekian kalinya. Dengan mengepalkan tinjuannya, Flashy Flash selalu berlari dengan kecepatan supernya dan berusaha meninju Saitama. Nampak ketika Flashy Flash mengayunkan tinjuannya ke arah Saitama, keringat sejagung-jagung mulai membasahi wajah Flashy Flash. Melihat Flashy Flash yang akan menyerangnya, tanpa Flashy Flash sadari, Saitama lalu menghindar dengan berpindah ke belakang Flashy Flash secara cepat tanpa disadari Flashy Flash. Dan kemudian mereka berdua berduel dan saling bertarung dengan adu kecepatan di udara. Wush 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 wush, ciu, toer, dan gubrak. Flashy Flash yang tidak mampu mengimbangi serangan dari Saitama, ia pun terpental dan menabrak dinding di tempat latihan. Flashy Flash dibuat terkejut dengan kekuatan Saitama. "Aku terpojok," kata Flashy Flash. Dan tiba-tiba ketika Flashy Flash dalam posisi terpojok, Saitama mengepalkan tangannya dan akan melakukan serangan balik ke Flashy Flash. Sambil ketakutan, Flashy Flash berkata, "Aku tidak punya waktu untuk mengeluarkan jurus rahasiaku," kata Flashy Flash. Namun tiba-tiba belum sempat Flashy Flash menerima serangan mematikan dari Saitama, Genos datang dan membuat Saitama tidak jadi menjotos Flashy Flash. "Sensei, saya minta maaf karena telah mengganggu sesi latihan Anda dengan si murid baru ini. Tapi ada sinyal monster di luar," kata Genos. Tanpa disadari Flashy Flash, kedatangan Genos yang mengganggu pertarungan Saitama dan Flashy Flash pun menjadi akhir dari chapter kali ini. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan besok di chapter berikutnya. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.